Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau bahas tentang kisi-kisi UAS Alin buat persiapan kalian besok UAS teori ya. Jadi apa yang pakai kasih buat kisi-kisi itu insya Allah nggak jauh beda buat UASnya gitu. Mungkin cuma beda angka doang. Oke, yang pertama luas segitiga. Masih ingat lah ya, luas segitiga ini berarti kita nambah satu variabel, nambah satu kolom biar jadi kotak, ya kan? Di 1 0 1 5 0 1 5 8 1. Nah, gini. Nah, terus selanjutnya kita determinanin buat hitung luas segitiga ini. Ada clue-nya juga kan. Jadi sorry. Jadi ini kita tinggal tambahin satu kolom lagi. Ini tuh pencerminan dari dua kolom pertama. Jadi 1 0 5 0 5 8. Tutup. Seret. Terus determinan udah bisa lah ya, ini sini ini dikalikan ya, ini gini dikalikan terus dan dijumlahkan. Terus selanjutnya yang berlawanan ini seret, ini dan ini. Oke, kita coba yang merah dulu, yang merah nggak tahu. Jadi 1 kali 0 kali 1 ada 1 ditambah 0 kali 1 kali 5 berarti 0. Kok 1 0 ini 0, maaf. Ini 0 tambah 8 kali 5 40. Oke, selanjutnya yang kuning berarti ada 1 kali 0 kali 5 0. 1 kali 1 kali 8 tambah 0 kali 5 kali 1 0. Oke, nah ini terus dikurangi berarti merah kurangi kuning, jangan kebalik ya, merah kurangi kuning, kiri kurangi kanan, merah kurangi kuning 40 min 8 sama dengan 32. Nah, ingat ya guys, ini tuh kita cari luas ya. Luas berarti rumus determinannya itu kita perlu tambahkan sama setengah. Jadi setengah determinan. Luas segitiga itu sama dengan setengah determinan gitu. Jadi 32 ini dibagi sama 2 itu sama dengan 16. Jadi luas segitiga dari 3 titik yang diketahui adalah 16 gitu. Oke. Berdua, matriks 2 kali 2 yang merupakan matriks singular atau determinan sama dengan 0 apakah termasuk ruang vektor. Nah, ini kan gak diketahui matriksnya gimana, jadi kita buat sendiri. Nah, syarat ruang vektor itu mirip sama subruang yang membentuk 0 tertutup terhadap perjumlahan sama tertutup pertama terhadap perkalian skalar. Nah, emang di sini ada banyak, cuma kita fokus sama 2, tertutup sama penjumlahan sama tertutup pada perkalian skalar. Fokus sama 2 ini aja gitu. Karena yang lain itu mengikuti gitu loh guys. Di sini aku mau buat matriks terserah, karena di sini nggak diketahui kan ya matriksnya bentuknya gimana, isi matriksnya kayak gimana. Ini terserah aja, yang penting determinan sama dengan 0. Di sini aku mau buat 1 0 0 0. Oke, B 0 0 0 1. Nah, ini kalau dicek pasti 0 karena 1 kali 0 0, ini ke perkalian ke kanan juga 0 hasilnya. Ini sama ya, cuma beda tempat aja. Ini kalian nggak harus satu, boleh angka lain ya,
terserah kalian, yang penting hasilnya 0 gitu. Nah, kita buat tertutup terhadap penjumlahan, kita coba jumlahkan A sama B. Nah, ini kalau dijumlahkan kalau 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Nah, kita cek nih, ini tertutup penjumlahan apa enggak. Cara ngeceknya, kan ini ada syarat matriks singular atau determinan sama dengan 0. Kita cek determinannya ini. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. Kurangi 0. Hasil determinannya udah sama dengan 1. Artinya, matriks 2 kali 2 ini tidak bukan termasuk ke ruang vektor begitu. Intinya gitu aja. Dah, kalian nggak usah lanjutin yang perkalian skalar karena satu salah, jadi otomatis yang lain juga salah gitu. Jadi satu ini aja cukup. Oke, lanjut. Kita hapus dulu ya. Nomor 3. Apakah S0001 merentang R2? Buktikan. Oke, merentang gimana guys? Pakai itu determinan. Nah, ini disusun jadi satu kolom. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Ini seret. 0, 0, 0, 1. Nah, kita determinanin. Kiri kurangi kanan. Berarti 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Saya dapat dengan 0. Nah, jika nilai determinan tidak sama dengan 0, itu baru disebut merentang, ya kan? Sedangkan ini sama dengan 0, artinya S ini tidak merentang. Oke? Pembuktinya gini aja. Oke, next. Oke, selanjutnya bebas linier. Ini ada 111, 110, 100. Kita uji apakah ini masuk bebas linier atau enggak. Tuh. Nah, bebas linier, paham ya kan ya? Ini harus ada solusi trivial atau triple 0 gitu kan. Solusinya harus sama dengan 0 setiap ininya. Jadi ya ini C1 0, C2 0, C3 0 gitu. Nah, oke. Nah, ini udah dibuatin ininya juga, matriksnya juga sama Pak Kiki. Tapi kalau misalnya nggak dibuatin, ingat ya guys, ini satu dalam kurung itu artinya satu kolom. Ini juga satu kolom, ini juga satu kolom. Jadi nanti ini tuh kolom 1. Kalau misalnya nggak dibuatin ya, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3 gitu. Nah, buat ngitung Gauss Jordan ini aku mau pakai Excel aja karena lebih cepat. Ini aku udah sempet nyoba tadi. Kopi aja ya. Oke. Tujuannya kita ngebuat mulai. Ini nih, yang aku kuningin ini jadi angka 0, ya kan? Terus 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Lihat aku. Ini oke. Nah, karena baris pertama ini, yang ini baris 1 kolom 1 udah sama kan, sesuai gini. Kita copy aja langsung baris pertama. Set. Kita lihat baris kedua. Baris kedua ini yang 1 ini harusnya tuh 0. Jadi kita ubah 1 ini jadi angka 0. Oke, udah paham lah ya.
garing 1 kali atasnya. Ya udah jadi. Tidak. Terus ini juga, ini lihat baris ketiga. Baris ketiga perlu jadi 0. Ini masih 1. Jadi kita ubah jadi 0. Salah. Oke. Nah, terus kalian pasti bingung, Kak, ini baris kedua kok, ya baris kedua kolom 2 kok 0 padahal kan harusnya 1. Nah, ingat guys, ada ciri-ciri, bukan ciri-ciri sih, OBE guys, OBE, operasi bilangan elementer, ya itulah elementer. Nah, itu tuh kita itu bisa ngubah-ubah barisnya, itu ditukar gitu lah maksudnya. Jadi ini yang bentar, kita kan perlu di sini tuh 0, di sini tuh 1, ya kan? Nah, kita lihat yang di sini. Tuh, bit yang baris ketiga tuh ada satunya. Jadi kita bisa tuker dari baris kedua sama baris ketiga. Jadi baris ketiga jadi baris kedua jadi baris ketiga. Oke, kita langsung ketik ini aja. Ini copy aja karena udah jadi. Terus ini yang baris kedua kita pakai baris ketiga. Karena kita perlu di sininya itu, di sini itu 1. Sedangkan di baris kedua yang asli itu enggak 1. Gitu. Makanya kita tukar. Dan itu is okay guys, enggak apa-apa banget. Itu oke. Nah, ini selesai kan? Udah kebentuk nih. 3 segitiga 0 juga udah kebentuk gitu. Jadi kita lanjut lagi. Nah, 1 kan udah nih. Copy lagi aja. Terus karena ini perlunya jadi 1, jangan ini masih min 1, kita bagi sama min 1. Tarik. Ini juga, ini masih min 1, sedangkan kita perlunya jadi 1. Jadi, bagi min 1. Jadi udah segitiga yang bawah. Sekarang kita fokus ke segitiga yang atas. Nah, karena baris yang udah sesuai sama ini, ya baris yang sudah sesuai sama ini tuh ada di baris ketiga. Jadi baris ketiga kita langsung copy dulu. Maksudnya itu yang jadi patokannya. Acuannya maksudnya, oke. Kita ngubah ini, dan ini jadi 0, oke. Sama kayak tadi, ini kalau ubah ini berarti kurangi 1 dikali sama baris yang udah jadi. Nah, salah. Terus ini tuh lagi kurangi 1 dikali baris yang udah jadi, baris ketiga. Tinggal 1 lagi. Nah, yang udah jadi berarti kan baris kedua sama baris ketiga. Kita copy. 1 dikurangi 1 dikali baris yang udah jadi, yaitu baris kedua yang sejajar ya. Lihat hasilnya sama kan nih. Terus tanya kesimpulannya, apakah V1, V2 dan V3 bebas linear? Jawabannya iya, bebas, termasuk bebas linear karena memiliki solusi trivial. Itu ya nanti jawabnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, transformasi linear. Oke, transformasi linear ini sebenarnya aku nggak diajarin ya waktu aku, cuma aku ajarin ke kalian aja. Jadi as long as I know, transformasi linear itu ada 2 syarat. Yang pertama itu benar pakai ini aja lah. T, si nama vektornya ini T U plus V. U plus V itu ininya sama dengan T U ditambah T V. Ini syarat pertama. Syarat 1, syarat 2-nya T K, ini perkalian skala. K itu angka skalar ya. U sama dengan K T U.
KTU. Oke, kita tinggal buktikan keduanya aja. Oke, mulai dari yang syarat pertama ya. Syarat pertama, ini kan ada X, Y, Z. Terus ini ada rumusnya X plus Y, X min Y, Z. Oke, kita karena ini ada U sama V, berarti kita ada dua yang kayak gini. Gitu, ada dua yang kayak gini. Jadi kita buat yang ini dulu deh. Yang T, U, plus V. Berarti ada nanti ada X1, X2, bentar. Y1, Z1, ada Y2, X2, ini Z2. Nah, nanti ada kayak gini nih. Ini. Nah, oke. Terus kita jumlahkan aja semuanya. Berarti kan X1 plus X2, Y1 tambah Y2, ya Allah tambahin lupa. Tambah Y2, Z1 tambah Z2. Ini ya Z2. Nah, terus dari yang hasil penjumlahan yang ini, kita masukkan rumus ke sini. Kita sesuaikan. Misalnya nih, di koma ini yang aku lingkarin sekarang, yang koma pertama ini, X1 plus Y, X plus Y. Berarti kita jumlahkan yang X-nya sama Y-nya. Jadi X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Nah, koma. Nah, selanjutnya X min Y. X min Y. Kita pakai lagi semua yang ada X sama Y-nya. Jadi X1 ditambah X2. Tahu kan kenapa X2-nya positif? Nah, karena X2-nya positif karena ini tuh sama ini, lihat X-nya. X-nya sini positif kan. Jadi semua yang ada angka, ya semua yang ada variabel X-nya itu positif gitu. Terus lanjut min Y1 min Y2. Terus selanjutnya Z. Berarti Z ya udah kita jumlahkan aja yang ada. Jadi Z1 ditambah Z2. Oke. Gini, ini kita dapat yang pertama nih, yang sisi kiri, TU plus V. Oke. Ntar aku mau tulis pakai ini aja deh biar kelihatan, soalnya mau aku hapus. X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 min Y1 min Y2. Oke. Z1 ditambah Z2. Oke, ini kita save dulu. Selanjutnya kita hitung yang ini, yang TU plus TV. Bentar. Oke. Aduh. Nah, buat
TU dan TV bedanya sama yang tadi, ini tuh kita udah tulis X1, ini buat U, jadi X1, Y1, X1, Y1, Z1. Nah, buat V, kita tulis lagi, tapi diganti 2. Di X2, Y, maksudnya udah bentuk ke rumusnya ya. X2 ditambah Y2, X2 min Y2, Z2. Nah, beda kan? Kalau yang tadi kita buat ini dulu jadi X1, X2 baru kemasukan ke rumus. Tapi kalau yang ini, yang luas kanan, yang sisi kanan, kita langsung jadiin ini. Nah, langsung jadi X1, X2 dari rumus yang ada. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal jumlahkan aja kayak tadi. Ini sama, sebentar, ganti warna deh. Kamu warna hijau. Ini sama ini. Sebelum koma yang pertama, sama sebelum koma yang pertama dari U dan V. Berarti tulisnya berarti X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Oke, koma. Selanjutnya yang ini nih. Yang kedua, yang tengah nih. Yang ini. Oke, aku ganti warna lagi biar oke. Apa ya? Ini deh ungu. Jadi X1 dulu, X1 ditambah X2 dikurangi Y1 kurangi Y2. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, yang Z, tinggal jumlahin aja. Berarti Z1 ditambah Z2. Nah, sekarang kita bandingkan antara hasil yang ini sama yang kiri sama yang kanan itu beda apa enggak. Coba kita lihat dari baris pertama ya. X1 plus X2, 1 plus X2 plus Y1 plus Y2. Oke, sama ya. Terus X1 tambah X2, oke sama. Min Y1 min Y2. Terus Z1 plus Z2. Nah, sama kan? Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi. Gitu. Selanjutnya kita ke pembuktian yang syarat kedua. Oke, selanjutnya yang syarat yang kedua itu perkalian skalarnya ya guys ya. Ini gak jauh beda kayak tadi. Kan ini tadi yang pertama kita ubah ini dulu jadi Y1 Z1 jadi sama-sama X2 Y2 Z2. Nah, kalau ini kita juga kalikan sama K dulu. Berarti X Y Z dikalikan sama K. Berarti nanti dapat ada baru berarti KX. Kan ini lali. KX KY terus KZ. Nah, gini. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, kita masukkan ke dalam rumus yang diketahui. Dimasuk ke sini. Berarti X1 Y1 berarti KX Y1 berarti X1 plus X plus Y. Berarti KX ditambah KY koma di bawahnya aja ya. KX min KY koma KZ. Oke. Dan nilai ini kita keep dulu.
Jadi kita ngitung yang ruas kanan. Intinya ruas kanan. Tuh, nah sama kayak tadi, kalau yang ini kita langsung masuk ke rumusnya. Berarti X plus Y, X min Y, Z. Kalikan berarti KX maaf KX plus KY KX min KY KZ. Nah, sama kayak tadi, kita bandingkan antara ruas kanan sama ruas kiri. Kita lihat nih, KX plus KY, KX plus KY, KX min KY, KX min KY, KZ, KZ. Sama kan? Nah, berarti syarat yang kedua terpenuhi. Tadi syarat pertama udah terpenuhi. Artinya, apakah itu merupakan transformasi linear? Jawabannya iya, terbukti transformasi linear. Begitu. Oke guys, semangat buat besok karena besok 2 teori dan praktikum alin. Iya, jayo guys, semangat. Insya Allah kalau Pak Kiki udah ngasih kisi-kisi, angkanya nggak jauh-jauh beda dari inti soalnya nggak jauh beda dari kisi-kisi. Maksudnya nggak mungkin ini ada tambahan nomor 6 itu enggak, tapi mungkin angkanya yang diganti gitu. Oke. Sekian yang bisa aku sampaikan. Maaf banget kalau aku jelasinnya belibet. Tapi kalau kalian masih kurang paham dan aku ada waktu buat jelasin ulang, aku bisa jelasin ulang ke kalian gitu. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Anjay. Terima kasih udah tonton. Semangat besok.